Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Karena ini podcast pertama kali kita. Gimana kalau kita kenalan dulu nih? Aku Yusran dan rekan saya. Dan aku Ica. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih kabarmu, Ca, setelah libur panjang ini? Alhamdulillah baik sih. Selama sebulan ini tuh aku banyak banget pengalaman selama liburan ini. Gimana kalau kamu, Yus? Kalau aku sih liburan ini seru banget ya. Udah mampir ke rumah tetangga makan-makan tuh. Enak ya. Enak banget tuh. Enak banget ya. Opor, waduh. Waduh. Terus mampir ke rumah saudara, silaturahmi. Habis itu waktu puasa kemarin juga seru sih, banyak Nah, acara. Kamu gimana juga nggak? nih puasamu? Bokir nggak? Tuh, kalau itu ada sih, cuma Wah, kan gara-gara sakit waktu oh, awal bulan itu. kirain. Iya. Kamu waktu puasa seru nggak? Ada kegiatan gitu? Enggak sih, cuman palingan kayak kayak kita kan ini sih Baitul Arkom kan ya Oh tiga iya, hari itu. Baitul Nah, Arkom. itu palingan cuman Baitul Arkom sama ya kayak biasanya puasa pada umumnya gitu. Bukber, bukber? Oh iya, Oh, kita sering pasti ya banget itu sih. bukber aduh. Bukber Velocity. Iya, iya, iya. Terus waktu lebaran kemarin gimana? Eh, sedih sih tahun ini tuh aku gak mudik ya. Biasanya kan aku mudik ke Banjarmasin tuh. Iya, Nah, iya, iya. sekarang itu cuman ke Jombang doang buat ini apa ke makam kakek sama nenekku Oh, iya, iya, iya. tuh. Gimana Hmm. kalau lebaranmu kemana Yus? Mudik nggak? Aku pasti mudik sih. Ih, kemana tuh? Banyak ya, lumayan sih ke Madiun, ke Hmm. Jombang, Ih, ke sama. Waru. Madiun juga? Iya. Oh, Aduh. Jombang tadi aku dengar juga Jombang nggak Oh sih? iya. Iya, Jombang mana kamu? Aku Jombang situ apa? Sengon. Sengon. Tahu Oh, nggak? kurang tahu sih Nggak aku. ada. Kalau aku Jombang Ngoro. Oh, aku juga kurang Iya. tahu itu kalau itu. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung masuk ke topik ya. Ya, Jadi eh, kita langsung masuk ke topik utama aja ya. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget nih tentang kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai yang bakal naik di 12% mulai tahun 2025. bener banget nih. Banyak banget loh yang penasaran kenapa sih PPN jadi naik? Terus apa sih dampak dari kenaikan PPN ini buat kita? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sampai tuntas. Dengerin sampai terus ya guys. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita jelasin dulu yuk sama yang namanya PPN biar teman-teman pada tahu. Ica mungkin bisa jelasin singkat. Jadi gini, PPN itu kan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Nah, ini adalah pajak yang dikenakan setiap kali kita ada transaksi jual beli barang atau jasa. Sederhananya sih, setiap kali kita beli sesuatu, ada sebagian kecil yang bakal masuk ke kas negara. Wih, menarik tuh. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya nih, misalnya kan kamu kan sering nongkrong sih ya. Oh iya, Nah, iya. misal kamu beli kopi seharga 20.000 tuh. Sebenarnya itu udah termasuk PPN loh. Oh, Jadi 20.000 itu ada sekitar 2.200. Nah, kalau misalnya tarifnya 11%, yang bakal masuk ke kas negara. oh gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, setiap kali kita belanja kita tuh udah bayar pajak ya. Diam-diam tapi pasti. Ya betul banget loh Yus. PPN ini itu memang diterapkan di hampir semua jenis barang dan jasa. Gak semua kok barang yang kena PPN ini. Hmm. Yang kayak gimana tuh coba? Contohnya tuh barang yang belum yang bebas PPN dari bahan pokok. Nah contohnya yaitu beras, telur, dan sayur-sayuran. Ada juga loh jasa-jasanya yang penting yang nggak kena ini PPN itu. Contohnya kayak layanan kesehatan dasar, pendidikan, layanan keagamaan, dan itu nggak bakal dikenain PPN loh. Oh, oke. Berarti pemerintah juga punya pertimbangan biar pajaknya nggak kena memberatkan rakyat ya. Iya dong, prinsipnya itu adalah proporsional. Jadi PPN ini itu dikarenakan ke transaksi yang dianggap mampu menanggung beban negara ini. Tapi ngomong-ngomong PPN ini udah ada dari kapan sih di Indonesia? Kalau nggak salah ya, aku lihat-lihat sekalian searching di Google itu, Indonesia mulai menerapkan sistem PPN sejak tahun 1983. Nah, sebelumnya itu kita pakai sistem yang namanya pajak penjualan loh atau PPN yang mulai diberlakukan tahun 1951. Wah, berarti udah lama ya. Terus awalnya tarif PPN itu berapa sih? Awalnya itu ya, kan 10%. Nah, itu di tahun 2021 terus naik lagi 2000 2022 itu jadi naik 11%. Nah,
rencana tahun ini tuh bakal naik 12% loh di tahun 2025 ini. Hmm. Jadi memang udah ada rencana jangka panjang ya? Iya benar, kenaikan ini juga diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemerintah. Udah siapin ini dari jauh-jauh hari loh. Oke, 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 oke. Mulai paham nih. Tapi aku masih penasaran, kenapa sih namanya pajak pertambahan nilai? Kenapa nggak cuman pajak barang gitu aja? Nah, pertanyaan bagus tuh untuk kamu tanya, Yus. Jadi ini dinamakan begitu karena yang dikenal pajak itu nilai tambah dari suatu produk atau jasa. Misalnya nih, produsen bikin meja dari kayu. Nah, kayu dari mentah diolah jadi meja. Nah, selisih nilai dari bahan mentah ke barang jadi itu yang dikenain pajak. Oh, jadi bukan semua nilai barang ya, tapi cuma nilai tambahan aja. Iya, dan BPN ini sistemnya multi test loh. Artinya dikenakan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Tapi konsumen akhir yang akhirnya menanggung penuh. Waduh, ribet juga ya. Kalau dipikirin dari sisi lain, maaf, maaf, maaf. Sisi lain, sisi bisnis maksudnya. Sisi bisnis, eh, tapi menarik juga sih. Jadi kalau aku nanti punya bisnis kroffel nih, aku harus ngerti soal PPN juga dong. Harus dong, apalagi kan kamu punya omset omset tertentu yang mewajibkan kamu jadi pengusaha. Nah, maaf ya, kena pajak atau PKP nanti kamu harus lapor dan PPN ke negara setiap bulannya. Wah, fix belajar pajak sih dari sekarang, biar pas jadi pengusaha nggak kaget. Nah, itu dia, literasi pajak tuh penting banget loh guys. Apalagi buat yang generasi muda kayak kita ini Gen Z gini. Biar bisa berkontribusi dengan buat negara secara bijak. Oke, oke, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih. Kenapa sih PPN dinaikkan? Nah, salah satunya itu Yus, alasan utamanya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kamu tahu nggak sih tahun 2021 sampai 2023 kan kita ada corona. Nah, Oh iya, itu iya. pendapatan negara kita tuh turun banget loh. Sampai Hmm, kita harus memikirkan banyak apa ini namanya? apa tuh? Pendapatan kita harus naik lagi kan. Oh iya, iya, iya. Tapi kan selama ini kita udah bayar pajak juga ya, dari PPN, PPH, dan lain-lain. Kenapa nggak cukup? Nah, ini menarik loh. Jadi, waktu pandemi kemarin, pendapatan kita tuh turun cukup besar. Contohnya kan kayak bantuan sosial, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi loh. Oh iya bener juga ya. Pemerintah kan ngeluarin banyak banget program bantuan waktu itu. Nah, sekarang setelah pandemi mereda, pemerintah itu perlu cari cara buat nutupin defisit anggaran negara ini. Salah satunya cara yang dianggap paling efektif yaitu lewat pajak ini, termasuk PPN ini loh. Hmm, jadi ini semacam langkah pemulihan ekonomi jangka panjang juga ya. Iya, betul banget, Yus. Dan selain itu, PPN itu dikenalkan sebagai pajak yang paling stabil loh. Artinya meskipun ekonomi naik turun, PPN tetap bisa jadi sumber pemasukan karena orang pasti tetap beli barang atau jasa. Oh gitu ya. Jadi pemerintah merasa ini cara yang paling realistis untuk ningkatin pendapatan negara gitu. Tepat banget Hmm, dibanding naikin pajak penghasilan yang cuma berlaku buat orang-orang tertentu, PPN lebih merata karena diterapkan hampir semua orang lewat konsumsi. tapi tetap aja ya, dari sudut pandang masyarakat, kalau PPN naik, harga barang-barang ikut naik juga. Rasanya agak berat sih. Ya, itu kekhawatiran banyak orang juga loh. Tapi pemerintah itu juga pernah bilang mereka tetap kasih pengecualian buat barang-barang penting kayak sembako, layanan pendidikan, dan kesehatan. Jadi dampaknya nggak bakal dirasain merasa ke semua sektor loh. Oh iya, kemarin aku sempat baca juga kalau dibandingin sama negara-negara lain, PPN kita tuh termasuk rendah ya. Bener banget terus. Tahu nggak di Eropa itu misalnya PPN rata-rata di atas 15% loh. Termasuk besar nggak sih? Iya, iya. Bahkan ada yang sampai 20% loh. Jadi kalau kayak kita ini naik ke 12% masih dalam batas wajar lah menurut standar internasional. Iya, iya. Kalau dilihat dari sisi itu sih emang wajar. Tapi kayaknya masyarakat tetap perlu waktu buat adaptasi ya.
Pastinya sih. Makanya kenaikan ini tuh dibuat bertahap dari 10% ke 11% dulu di tahun 2022. Baru nanti di tahun 2025 ini naik ke 12%. Jadi ada waktu buat pelaku usaha dan masyarakat menyesuaikan diri. Iya sih. Kalau langsung naik drastis bisa bikin shock juga. Tapi aku penasaran, gimana ya respon masyarakat dan pelaku bisnis soal kebijakan itu? Nah, sebagian mendukung loh, karena mereka paham banget ini demi kepentingan negara juga. Tapi nggak sedikit yang merasa keberatan, terutama pelaku UMKM yang margarin keuntungannya tipis banget. Mereka khawatir daya beli masyarakat jadi turun, jadi nggak ada yang beli dagangan dia dong. Wah, iya ya. Kalau masyarakat jadi lebih hemat, otomatis penjualan bisa turun juga. Betul banget, Yus. Itulah kenapa pemerintah harus seimbangin ini dengan kebijakan lain. Misalnya, kasih insentif ke UMKM atau program bantuan sosial buat masyarakat yang penghasilannya rendah. Wah, eh, jadi nggak cuma kalian, eh, maaf kok kalian. Jadi nggak cuma naikin pajak aja ya, tapi harus barengin dengan langkah-langkah yang bantu masyarakat juga. Tepat banget, jadi semuanya bisa bareng-bareng hadapi perubahan ini tanpa terlalu terbebani. Ya. Oke lah kalau gitu. Sekarang kita bahas dampaknya buat masyarakat. Gimana menurutmu, Cah? Dampaknya itu pasti bakal terasa banget gak sih, Yus? Soalnya kan PPN ini dikenai ke konsumsi sehari-hari. Jadi, otomatis harga barang dan jasa bakal ikut naik. Wah, berarti misalnya nih, aku mau beli laptop baru. Harganya bakal jadi lebih mahal dong. Iya, terutama buat barang-barang elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, sampai makanan di kafe juga. Contohnya gini deh, kalau kamu beli HP seharga 10 juta nih. Ya. Nah, dengan PPN 11%, kamu bakal bayar 11 juta 100 juta. Tapi pas naik jadi 12% ini, selisihnya memang cuma 100 ribu lah. Tapi kalau sering belanja kan lama-lama bakal kita rasa boros gak sih? Iya sih. Apalagi buat anak-anak muda yang suka nongkrong tiap minggu. Pasti budget ngopi bakal membengkak deh. Ya banget, dan dampaknya nggak cuma ke individu, tapi juga ke pelaku usaha. Mereka harus putar otak buat atur harga supaya tetap kompetitif, tapi nggak rugi. Tapi barang kebutuhan pokok tetap aman kan? Secara teknis sih iya ya. Barang kayak beras, telur, minyak goreng, itu masuk kategori yang bebas PPN loh. Tapi ada efek domino juga, karena biaya operasional dan distribusi naik, harga barang pokok bisa ikut mendorong naik secara tidak langsung. Jadi meskipun nggak kena pajaknya langsung, harga bisa tetap naik gara-gara faktor lain ya. Betul banget, Yus. Misalnya ongkos kirim naik karena solar atau BBM naik, atau karena penyediaan jasa logistik juga menarikkan tarif mereka. Itu semua bisa ngaruh ke harga akhir di pasar loh. Jadi dampaknya tuh bisa menyebar ya, nggak cuma di satu titik doang. Iya, kita nyebutnya efek rantai ada atau efek domino. Dari hulu ke hilir. Semua bisa kena imbasnya loh, apalagi buat masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, yang penghasilannya pas-pasan, kenaikan harga itu bakal kerasa banget sih. Tapi ada nggak sih kemungkinan orang jadi lebih hemat atau malah nunda-nunda belanja? Pasti ada sih. Biasanya kalau harga naik ini, perilaku konsumen berubah. Mereka bakal lebih selektif dalam memilih belanja, fokus ke kebutuhan pokok, dan nunda-nunda beli barang sekunder kayak gadget, baju, atau elektronik. Jadi dari sisi ekonomi, perputaran uang bisa melambat juga ya. Bisa jadi, tapi di sisi lain kalian harus melihat ini juga bisa jadi kesempatan buat orang lebih bijak dalam mengatur keuangan. Masyarakat bisa jadi lebih sadar buat bandingin mana kebutuhan dan mana keinginan. Wah, iya sih. Kalau dipikir-pikir, kondisi ini bisa mendorong kita buat lebih disiplin secara finansial ya. Ya benar banget. Dan buat pelaku usaha ini saat yang pas buat maaf ya, berinovasi. Entah itu ngasih promo, nambah value di produk, atau cari cara supaya operasional jadi lebih efisien. Jadi nggak cuma tantangan, tapi bisa juga jadi peluang ya kalau kita lihat dari sisi lain. Setuju banget. Dampaknya memang ada sih. Tapi gimana cara kita menyikapin untuk yang penting? Oke deh. Sekarang kita masuk ke segmen keempat ya. Bahas pro dan kontra dan kebijakan kenaikan BPN ini. Soalnya nggak semua orang
punya pandangan yang sama kan? Ya nggak, Cah? Ya bener banget, Gus. Jadi dari sisi yang pro ini, mereka melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah buat memperkuat struktur ekonomi negara. Kan kita tahu pendapatan negara banyak bergantung dari pajak ini dan PPN dari salah satu tulang punggungnya. Jadi istilahnya daripada terus ngutang, mending naikin pemasukan dari pajak gitu ya. Betul banget. Apalagi kondisi ekonomi global juga nggak pasti kan. Negara perlu punya cadangan anggaran yang kuat buat antisipasi kritis ini. Biar nggak kelabakan kalau ada kejadian kayak pandemi kemarin dong. Dengan PPN ini, pendapatan kita kan bisa naik nih, jadi bisa lebih stabil gitu karena sifat pajak yang konsisten, orang pasti tetap konsumsi. Benar juga sih. Dan PPN ini kan dikenakan ke hampir semua orang. Jadi persebaran beban pajaknya lebih merata dong. Iya dong. Nah, ini itu juga salah satu argumen dari pihak yang pro. Mereka bilang PPN itu pajak yang relatif adil dalam hal distribusi karena dikarenakan berdasarkan konsumsi. Jadi, makin besar mereka belanja seseorang, makin besar juga kontribusinya ke pajak. Artinya yang punya daya beli tinggi akan bayar lebih banyak. Dan katanya juga tarif PPN kita masih termasuk rendah dibanding negara lain ya. Ya, itu poin penting juga loh, Yus. Jadi di Eropa contohnya rata-rata tarif PPN kan bisa jadi naik 15%, bahkan ada yang sampai 12% loh. Di Asia Tenggara ini pun ada yang 12%, bahkan 15%. Jadi secara global 12% itu masih wajar dan bukan angka yang mencekik banget. Oke, oke, oke. Itu dari sisi yang pro. Gimana kalau sisi kontranya, Cah? Nah, ini juga nggak kalah penting loh buat kita bahas ini. Banyak yang kontra karena ngerasa kenaikan PPN ini bakal memperberat beban masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Soalnya, begitu PPN naik, barang dan jasa juga bakal ikut naik kan? Terus sementara penghasilan masyarakat belum tentu juga ikut naik. Iya ya, apalagi buat orang yang gajinya pas-pasan, harga naik dikit aja langsung kerasa. Betul banget, Dan. Dan efeknya itu nggak cuma ke konsumen, tapi juga ke pelaku usaha kecil. Mereka takut daya beli masyarakat turun. Akhirnya penjualan mereka ikut anjlok dong. Apalagi UMKM. Yang margarin keuntungan udah tipis. Kalau harus merekam dan cek setor PPN ke negara ini, itu nambah beban maaf ya, administrasi juga. Waduh, bisa-bisa mereka malah gulung tikar ya kalau nggak kuat bersaing. Nah, itu dia makanya banyak pihak minta pemerintah lebih bijak dan adil dalam implementasinya. Misalnya ada usulan supaya sektor-sektor tertentu dapat perlakuan khusus atau diberi insentif pajak sementara buat UMKM dan pelaku usaha mikro biar mereka bisa bertahan. Jadi kayaknya intinya pemerintah harus mikirin keseimbangan ya. Di satu sisi pengen memasukkan negara naik, tapi di sisi lain juga harus melindungi rakyat kecil dan usaha-usaha lokal. Betul, kuncinya itu keadilan fiskal. Kebijakan naik PPN ini harus dibarengi sama program penunjakan yang bisa bantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Misalnya bantuan langsung tunai, BLT, subsidi, pangan, atau pengurangan pajak lain buat kelompok tertentu. Jadi meskipun ada pro dan kontra, penting banget buat kita melihat ini dari berbagai sisi ya. Setuju banget. Kebijakan ekonomi itu komprehensif, harus ada komunikasi yang baik juga dari pemerintah masyarakat, biar nggak muncul kesalahan pahaman atau keresahan yang nggak perlu. Wah, keren sih. Makin kesini makin dalam ya bahasanya. Tapi justru itu yang bikin kita makin ngerti. Iya dong, dan harapannya dengan pemahaman yang lebih utuh ini, kita juga bisa ikut masukan atau bahkan bantu edukasi buat orang-orang lain yang ada di luar sana. Oke, Ca. Sekarang kita masuk ke bagian paling yang ditunggu-tunggu nih. Tips-tips praktis buat menghadapi kenaikan PPN. Soalnya ya daripada kita cuma ngeluh, mendingan kita siap-siap dari sekarang nggak sih? Setuju banget, Yus. Karena realitinya, mau kita suka atau enggak, PPN 12 ini bakal berlaku mulai tahun 2025 ini. Jadi kita harus bisa mengadaptasi dengan kenaikan PPN ini. Nah, tips pertama dari kita yang menurutku penting banget adalah catat pengeluaran bulanan tiap harinya. Wah, iya. Banyak banget orang yang nggak sadar duitnya habis kemana aja. Padahal cuma beli ini itu yang kelihatannya kecil-kecil tapi sering. Nah, itu dia kadang yang bikin bocor itu bukan pengeluaran besar loh,
tapi yang kecil-kecil tapi sering. Kayak ngopi tiap hari kayak kita nih biasanya kalau pulang sekolah kan mesti ngopi terus. Nah, kayak misalnya aku kan cewek ya, sering biasanya buka Shopee, terus lihat barang-barang lucu, terus tiba-tiba masukin check out Oh, gitu. iya, 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 iya. Aku juga mulai coba tuh catat pengeluaran biar kelihatan gitu. Sebulan tuh sebenarnya kita habisin berapa duit sih buat kebutuhan pokok dan berapa juga buat yang impulsif. Bagus. Terus tips kedua, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kayak sebelum check out itu keranjang belanja, tanya dulu ke sini, aku butuh atau enggak sih? Atau cuman ini apa? Kepengenan sendiri gitu. Bingung banget sih kalau itu. Kadang waktu lihat diskon langsung klik beli sekarang, padahal belum tentu perlu kan. Sama kok, tapi kita bisa mulai belajar menahan diri, bisa juga metode tunda 1 hari. Jadi kalau pengen beli sesuatu, tahan dulu 1 kali 24 jam, kalau masih pengen, baru kita beli. Nah, kalau udah nggak terlalu pengen, berarti cuma lapar mata. Tips ketiga yang menurutku penting juga, manfaatin diskon dan promo dengan bijak sekarang. Banyak banget tuh platform belanja yang ngasih promo PPN ditanggung pemerintah atau cashback gede. Iya, tapi ingat, jangan karena promo, jadi malah lebih banyak. Bijak aja gunainnya, misalnya kita bisa manfaatin diskon buat belanja bulanan, beli kebutuhan rumah tangga, atau barang yang memang udah kita rencanain sebelumnya. Hmm. Eh, sekarang kita udah 20 menit lebih ya? Ya, aduh kerasa banget, panas banget, Pak. Wah, iya sih. Hmm. Gimana nih? Tadi kita bahas PPN udah lumayan banyak kan, dari tips-tips, dari alasannya, dari terus apa itu PPN ya Pro kan? dan kontranya. Oh iya, pro dan kontra Dan semoga kalian, selama kita bahas ini, kalian paham ya, jadi kenapa sih kenaikan PPN ini? yang bakal terjadi gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton. Sehat selalu dan jangan lupa buat hemat ya, terutama. Ya sih. Udah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.